Kita akan masuk di dalam pelayanan firman dalam ibadah Kamis Putih saat ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bersama-sama dengan segenap anggota keluarga kami mau menghayati bagaimana saat-saat di mana Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus mempersiapkan diri untuk menuju jalan salib yang Allah Bapa rencanakan dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk juga meneladani apa yang Engkau nyatakan, apa yang Engkau sudah perbuat dalam dunia ini, sehingga di waktu-waktu di mana kami semua sebagai satu keluarga boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini, kami semua benar-benar mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami semua pun bersama-sama bersepakat untuk menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17 dalam ibadah pada malam hari ini. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Umat Tuhan, anak dianggap sebagai karunia dari Allah. Maka orang-orang Israel sangat menghargai keberadaan seorang anak. Mari perhatikan ayat 15 dalam bacaan kita, ayat 15a. Di situ tertulis, "Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka." Pada ayat ini, umat percaya kita semua diajak untuk melihat bahwa setiap ciptaan dalam dunia ini memiliki kebutuhan. Bahkan anak-anak yang dibawa ke hadapan Yesus, mereka juga mempunyai kebutuhan mereka sendiri. Apakah kebutuhan yang paling mendesak untuk saat ini? Sebagai bangsa yang sementara bergumul dengan wabah virus COVID-19, bangsa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah supaya beragam tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini bisa terus-menerus kita kerjakan, tentunya dengan hikmat dari Allah. Tidak ketinggalan, ada juga pasien-pasien COVID-19 di setiap kota yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang diisolasi secara mandiri, mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah supaya masa-masa isolasi ini bisa mereka jalani dengan sukacita. Kemudian tentunya ada juga setiap keluarga dari pasien COVID-19 yang sama-sama membutuhkan pertolongan dari Allah dan berharap pertolongan dari Allah itu nyata dalam dukungan positif yang ditujukan semua lapisan masyarakat bagi mereka. Mari lihat bagaimana sikap para murid terhadap anak-anak yang dibawa oleh orang-orang tadi. Ayat 15b di situ tertulis, melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Bapak Ibu, mari perhatikan, sekalipun dikatakan bahwa orang Israel sangat menghargai anak, tetapi di waktu-waktu tertentu kadang mereka menunjukkan bahwa ini bukan tempat bagi anak-anak. Sekalipun mereka punya kebutuhan, dan untuk kebutuhan tersebut jawabannya
hanya ada pada Yesus yang telah berhari-hari lamanya mengajar di tiap-tiap daerah. Umat Tuhan, baik sebagai orang tua dan anak-anak, kita semua memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Untuk itu mari juga lihat bahwa baik bumi dan miliaran makhluk ciptaan Allah yang ada dalam bumi ini juga memiliki kebutuhan mereka sendiri. Sadarkah Bapak Ibu, sebagai ciptaan Allah yang dipercaya menjadi rekan sekerjanya, kita pun telah bersikap sama seperti para murid. Sikap yang para murid tunjukkan untuk anak-anak, bahkan untuk orang-orang yang membawa anak-anak itu tadi. Mari lihat bagaimana kondisi bumi sekarang ini. Adakah kebutuhan bumi itu masih kita pandang sebagai sesuatu yang tidak kalah penting dengan kebutuhan kita sebagai manusia? Terlalu angkuh, terlalu tidak taatnya kita menjalankan tugas kita dalam dunia ini. Maka mari lihat bagaimana Allah mengizinkan wabah virus COVID-19 menjadi wabah yang mematikan bagi manusia. Sekalipun mematikan bagi manusia, tetapi ini menjadi waktu di mana bumi mengalami pemulihan dari Allah. Melalui wabah virus COVID-19 ini, sekarang manusia bekerja dari rumah. Sekarang manusia belajar dari rumah, dan sekarang manusia beribadah di rumah. Mari lihat kondisi rumah tangga kita saat ini. Apakah yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga kita? Apakah kebutuhannya hanya sebatas makan, berbelanja, dan bekerja, sampai-sampai kita melalaikan banyak hal? Sebagai rumah tangga Kristen, kita sangat membutuhkan Allah yang adalah kepala di tengah kehidupan. Kita membutuhkan Allah untuk membaharui kehidupan tiap orang dalam rumah tangga, sehingga akan semakin berkurang suami yang melukai hati Allah dan hati istri, sehingga tidak akan ada lagi istri yang bersikap sesuka hati, bahkan tidak mendukung suami dan anak-anak. Sehingga anak-anak dapat terus-menerus menaruh hormat kepada orang tua mereka, dan mereka boleh hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama saudaranya. Umat Tuhan, mari perhatikan ayat 16 dalam bacaan kita tadi. Ayat 16 ini merupakan respon Yesus. Respon pertama Yesus sampaikan kepada anak-anak yang dibawa ke hadapan Yesus tadi. Untuk anak-anak ini Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Umat Tuhan, Allah Bapa tidak pernah menolak siapapun yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Allah kita sangat terbuka. Ia tidak membatasi siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Saat ini, mari berterus terang kepada Allah. Katakan apa saja yang menjadi kebutuhan kita sebagai ciptaannya. Akan tetapi mari ingat satu hal, saat kita datang ke hadapan Allah, jangan datang dengan motivasi yang hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi datanglah dengan sikap hormat kepadanya, sambil mengingat bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Tuhan yang memiliki panggilan dan pengutusannya masing-masing. Kebutuhan kita yang utama tidak lain kebutuhan untuk melaksanakan tugas sebagai murid yang harus menyampaikan kabar sukacita kepada semua bangsa. Respon yang kedua disampaikan Yesus kepada para murid. Yesus berkata, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Umat Tuhan, jika saat ini kita kembali menyadari bahwa saya ada saat ini untuk memuliakan nama Yesus, maka mari buang jauh-jauh
segala bentuk kedagingan yang selama ini menghalangi setiap kita untuk dekat kepada Allah yang sudah bersedia mati di atas kayu salib yang hina. Dari kehadiran anak-anak yang dibawa ke hadapan Yesus, Tuhan Yesus mengajar setiap orang yang selama beberapa hari, beberapa minggu di waktu yang lalu mengikutinya dari kampung ke kampung untuk melihat seperti apa kerajaan sorga itu. Seperti apa kerajaan sorga yang tanda-tandanya sudah Dia kerjakan selama pelayanan dalam dunia kurang lebih 3 tahun. Umat Tuhan di dalam dunia, tiap-tiap bangsa memiliki pemimpinnya masing-masing. Para pemimpin inilah yang wajib kita dengarkan semua perintahnya. Nah, dalam kerajaan surga, pemimpinnya hanya satu, yaitu Allah Bapa yang sudah hadir ke dalam dunia yang kita sapa dengan sebutan Yesus Kristus. Apa yang diperintahkan oleh Allah yang memerintah kerajaan sorga, itulah juga yang seharusnya dikerjakan oleh semua umat yang mengaku percaya kepadanya. Di dalam dan melalui kehidupan kita saat inilah tanda-tanda kerajaan sorga sementara dinyatakan. Di saat tanda-tanda kerajaan sorga dinyatakan melalui kehidupan kita, maka kebutuhan setiap orang, kebutuhan semua makhluk ciptaan Allah terpenuhi. Umat Tuhan, ibadah Kamis Putih yang kita laksanakan hari ini tentu menjadi waktu perenungan bagi setiap kita tentang bagaimana Yesus di malam perjamuan terakhir dengan para murid melakukan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya. Ini sesuatu yang hanya dikerjakan oleh mereka yang dipandang sebagai hamba. Dengan merendah, Allah menyapa seluruh umat manusia. Dengan merendah, Allah juga mau kita melakukan hal yang sama seperti yang sudah Yesus kerjakan. Dunia ini punya kebutuhan akan kasih Allah. Sesama kita punya kebutuhan untuk melihat seperti apa sih Yesus yang mereka sebut Nabi Isa. Keluarga kita punya kebutuhan yang hanya bisa didapat ketika keluarga Allah kembali menjadikan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Jemaat kita punya kebutuhan. Maka sebagai para presbiter, sebagai pengurus di keenam Pelkat, dan sebagai para pelayan, bersediakah kita mengabaikan waktu kita untuk melaksanakan pelayanan di waktu-waktu yang Allah tetapkan bagi kita? Bersediakah kita menjadi teladan di dalam gereja, dalam persekutuan dengan semua jemaat? Bersediakah kita menunjukkan totalitas di dalam pelayanan? Merendah seperti Yesus, melayani seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus, bahkan mengampuni juga seperti Yesus. Umat Tuhan, selamat mempersiapkan diri, selamat mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di tahun ini. Kebutuhan kita hanya ada pada Dia yang sudah memberi kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur karena ibadah bisa kami laksanakan. Ketika kami mengingat ibadah ini, kami melihat beberapa tahun kemarin di mana Tuhan mengizinkan kami semua bersama-sama duduk dalam persekutuan dengan jemaat, persekutuan sebagai gereja yang hidup di dalam gedung gereja kami. Dalam ibadah seperti ini, kami melaksanakan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki yang dilaksanakan terlebih dulu untuk para pelayan Tuhan.
yang hadir sebagai pejabat di dalam gereja, untuk kemudian bersama-sama seluruh pejabat gereja membasuh kaki para warga jemaat. Sekalipun saat ini Tuhan, mungkin ada beberapa keluarga yang melaksanakan pembasuhan kaki, mungkin juga ada beberapa keluarga yang tidak melaksanakan pembasuhan kaki di dalam ibadah yang sementara berjalan ini. Tapi itu tidak akan pernah mengurangi nilai yang baik di dalam pelaksanaan ibadah Kamis Putih pada hari ini. Kiranya kerendahan hati tetap ada pada kami semua dalam kehidupan pelayanan kami, sehingga dengan kerendahan hati itu pun kami melihat bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan punya kebutuhan akan Tuhan Yesus, sehingga kami semua kembali menjalankan tanggung jawab kami dengan lebih baik lagi, sehingga semua kebutuhan ciptaan Tuhan dalam dunia ini dapat terpenuhi melalui kehidupan yang kami jalani saat ini. Bersyukur untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Pada ibadah Kamis Putih ini, hamba berdoa bagi semua penatua dan diaken yang boleh melaksanakan pembasuhan kaki di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa juga untuk setiap anggota keluarga yang saat ini bersedia untuk melaksanakan pembasuhan kaki di dalam ibadah. Hamba percaya apa yang kami kerjakan ketika itu kami kerjakan dengan dasar mengasihi Tuhan, maka segala sesuatunya boleh menjadi berkat bahkan kekuatan bagi kami. Seperti Tuhan mempersiapkan para murid, hari ini pun kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk bersama-sama kami mengingat rayakan hari di mana Tuhan menjalankan misi yang begitu besar artinya bagi kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kasihilah kami, umat yang penuh kedagingan ini, sekalipun sudah menerima anugerah keselamatan dari-Mu, tapi kami masih sangat-sangat terbatas untuk dapat memampukan diri ini menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk tidak sama seperti para murid, membatasi banyak orang untuk melihat Engkau. Ajar kami mulai hari ini untuk berani memperlihatkan siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami, melalui kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan, dan melalui keberadaan gereja kami, Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, secara khusus Jemaat Immanuel Tarakan. Ajar kami Tuhan, supaya waktu-waktu ini juga kami pakai untuk merenungkan kehidupan kami. Sudah sejauh mana kami berjalan, melalaikan semua perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Di waktu ini Tuhan, ajar kami untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Ini doa, ini mohon hati yang kami bawa hanya kepada Yesus Kristus yang telah melakukan pelayanan di dalam dunia ini, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena